Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Eh, Oke, ya kita kembali lagi di kelas representasi pengetahuan. Di pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas terkait description logic. Di pekan kemarin kita membahas terkait first order logic, di mana first order logic itu kan em, adalah suatu bahasa formal yang bisa kalian gunakan untuk merepresentasikan suatu kalimat dalam bahasa manusia, kemudian kita bisa merepresentasikannya dalam first order logic. Nah, tapi di beberapa tools yang tersedia untuk knowledge engineering itu mereka menerimanya itu yang lebih kecil daripada first order logic yang disebut description logic. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita masuk ke description logic ini, kita bahas dulu tugas minggu lalu ya. Minggu lalu kalian diminta untuk mengerjakan slide terakhir yang ada di slide pekan kedua. Ini intinya kalian diminta untuk melakukan penalaran dengan menggunakan forward, backward, ataupun resolution reasoning. Saya baru baca beberapa jawaban sih, belum semuanya. Cuman beberapa dari kalian melakukan penalarannya langsung dari kalimatnya. Memang tidak eksplisit sih di sini ya. Cuman seharusnya, sebaiknya kalian mentranslasikannya ke first order logic dulu sebelum melakukan penalaran. Beberapa yang saya lihat itu translasinya hanya kemudian digunakan untuk resolution reasoning dan itu pun tidak lengkap sebenarnya. Jadi saya mau memperlihatkan dulu bagaimana kita bisa tahap pertama itu adalah melakukan translasinya dulu. Setelah dilakukan translasi baru dilakukanlah penalarannya, baik itu forward, backward, ataupun resolution reasoning. Nah, di sini untuk translasinya dulu, kita bisa translasikan masing-masing kalimat yang ada di sini. Yang pertama, Lucy is a professor. Salah satu cara, jawabannya bisa macam-macam ya. Cuman salah satu cara bisa kita translasikan seperti ini. Lucy is a professor. Kemudian, all professors are people. Di sini kita bisa misalnya seperti ini. Untuk semua X, di mana misalnya kita berikan domain dari X itu, domain X itu adalah X, di mana X adalah semua yang ada di dunia. Misalkan, kita bisa aja mendefinisikannya seperti itu. Kemudian di sini all professors are people, berarti kalau kita translasikannya sebagai for all X, itu baru semua yang ada di dunia. Kalau dia itu profesor, maka kita bisa bilang kalau dia itu people juga. Oke, kemudian John is the dean. Kita bisa bilang John adalah dean. Kemudian deans are professor. Berarti untuk semuanya, kalau dia dean, maka dia juga adalah seorang profesor. Kemudian all professors consider the dean a friend or don't know him. Ini bisa kita tulis untuk semuanya, kalau dia itu profesor, dan kita berbicara juga tentang seorang dean, berarti kita membutuhkan dua variabel di sini ya.
dan kita punya juga din Y, berarti ada dua kemungkinan. Bisa jadi X itu temannya Y, atau X tidak mengenal Y. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Kemudian everyone is a friend of someone. Di sini bisa kita tulis for all X, maka akan ada Y, sehingga X itu temannya Y. Kemudian people only criticize people that are not their friends. Berarti untuk semua hal berlaku. Kalau dia people dan dia mengkritisize seseorang, berarti karena ada variabel lain, kita memerlukan pengikat variabel lagi ya, biar dia menjadi kalimat. Dan criticize Y, maka bisa kita simpulkan kalau X mengkritik Y ya, hubungan dua orang. Ada yang dikritik, ada yang mengkritik, makanya ada dua argumen di situ. Maka kita bisa simpulkan X dan Y itu tidak berteman. Kemudian Lucy criticize John. Oh iya, criticize Lucy mengkritisize John. Kita bisa punya ini. Dan question itu apakah John itu bukan temannya Lucy? Berarti apakah benar kalau not friend seperti ini ya. Ini kalau kita translasikan dulu ke first order logic. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Sebentar. Nah, setelah mentranslasi, kita bisa melakukan penalaran. Bentar ya, saya rapihkan dulu. Oke, jadi ini adalah fakta-fakta yang kita dapatkan dari kalimat-kalimat yang ada di soalnya ya, yang kita punya sebelumnya. Nah, kemudian dari sini kita bisa lakukan penalaran untuk menjawab pertanyaan yang kita punya. Yang pertama itu ada forward reasoning. Di forward reasoning itu kita mulai dari fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada itu berarti
dari apa yang kita punya di sini. Ini merupakan fakta, jadi kita cari atomic information ya, atomic formula yang bisa kita dapat dari sini. Nah, kita punya ini, Profesor Lucy, terus kita punya Dean John, kita punya uh, criticize Lucy John, ya itu ya paling. Jadi kita bisa masukkan Prof. Lucy, kita punya Dean John, kemudian di sini juga kita punya criticize Lucy John. Kemudian dari sini kita cari bentuk P maka Q, di mana P-nya itu adalah apa yang kita punya, yang sudah kita miliki faktanya. Jadi di sini P-nya itu either Prof. Lucy, Dean John, criticize John. Kita lihat di sini dari Dean, dia bisa kalau seseorang itu Dean, maka dia juga profesor. Berarti Dean John, dia juga Profesor John. Oke. Kemudian di sini juga untuk semua profesor, maka dia people. Maka di sini kita bisa bilang Lucy itu people. Ini juga sebenarnya bisa kita tulis John itu people. Kemudian di sini kita punya criticize John Lucy dan people X criticize XY, maka not friend XY. People Lucy criticize Lucy John, berarti bisa kita masukkan ke sini, di mana X-nya itu adalah si Lucy dan si Y-nya itu adalah si John. Makanya di sini dari people Lucy ke negasi dan criticize XY, maka kita bisa simpulkan not friend John Lucy. Dan dari sini sudah langsung kelihatan bahwa benar Lucy itu bukan temannya John. Dan kalau kalian lihat di sini, ini kan sebenarnya tidak terlalu digunakan ya. Jadi kalau ini tidak digunakan pun tidak masalah. Tidak harus semua fakta yang ada di database itu kita gunakan. Jadi kita sebenarnya cukup menggunakan ini saja juga langsung bisa menarik kesimpulannya. Ada yang mau ditanyakan untuk forward reasoning dulu? Bu, maaf saya mau bertanya. Hmm. Bu, berarti kalau misalkan seperti itu, yang di fakta nomor 7, berarti cukup satu people aja udah cukup ya, Bu? Nggak perlu kayak, kan itu ada people X, kemudian nggak perlu ditambahkan lagi dengan people Y lagi ya, Bu? Oh, yang ini. Yang 8 ya? Yang ini ya? Ya, fakta nomor 8, maaf, Bu. Oh ya. People Y lagi tergantung kamu merepresentasikannya sih. Oh, ini people ya? Oh iya, iya, iya. Iya, Bu. Di sini ada people-nya juga ya. Betul-betul. Bisa juga sih ditambah people-nya. Karena dia bilang only criticize people juga ya. Berarti Y-nya itu people. Betul. Berarti di sini ada people Y juga. In that case, berarti di sini kita tambahkan people Y dan. Jadi artinya ini akan terpakai ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya? Sekarang kita beranjak ke yang kedua. Untuk
backward reasoning. Untuk backward reasoning, kalau tadi kita nyari bentuk P maka Q, terus kita cari Q-nya, sehingga kita simpulkan ke Q, kita cari P-nya sehingga kita bisa menyimpulkan ke Q. Kalau sekarang di backward, kita tetap cari P maka Q, tapi di sini mundur dari Q, maka kita simpulkan P-nya. Artinya, kalau tadi di sini kita berangkat dari atomic formula, kalau backward reasoning itu kita berangkat dari query-nya, si pertanyaannya. Jadi kita berangkat dari negasi friend, Lucy, John. Nah, ini kita cari bentuk P maka Q, di mana Q-nya itu adalah negasi friend. Berarti di sini negasi friend itu ini Q-nya kita ketemu, berarti kita bisa dapat mundur ke P-nya. P-nya ada people X, dan di sini karena kita menggunakan X-nya itu adalah Lucy, Y-nya itu adalah John, berarti kita bisa bilang people Lucy, kemudian people John, dan yang terakhir adalah criticize Lucy, John. Ups, seperti ini ya. Nah, kemudian dari people Lucy, kita lihat juga kalau dari people kita bisa turun ke prof. Berarti dari people kita bisa turun ke prof. Bisa turun ke prof. Untuk criticize, kita lihat di sini, dia sudah merupakan fakta. Berarti ini sudah merupakan fakta, kita tidak perlu nyari turunannya lagi. Prof. Lucy juga sudah merupakan fakta, jadi kita juga tidak perlu mencari turunannya lagi. Prof. John belum ada fakta atomic formulanya, makanya kita perlu menurunkan lagi yang Q-nya Prof, kita bisa turunkan ke Dean. Dan di sini Dean sudah merupakan fakta, Dean John. Dan kalau kita lihat semua daun di sini sudah merupakan atomic formula di data awal, berarti kita sudah selesai. Yang artinya kita bisa simpulkan betul bahwa Lucy itu bukan temannya John. Oke, sini ada yang mau bertanya? Aman ya. Selanjutnya, yang terakhir itu dari untuk resolution proof. Kalau untuk resolution proof, yang perlu kita lakukan, kalau tadi itu kita perlu nyari bentuk P maka Q. Kalau di resolution proof, yang digunakan bukan bentuk ini, tapi bentuk atau sesuatu, kemudian kita punya dan, atau bisa berapa banyak pun ya di dalam sini, dan ataunya bisa berapa banyak pun, dannya juga bisa berapa banyak pun. Ini dari fakta 1 ke 2 itu bisa kita hubungkan pakai dan bentuk tadi itu namanya CNF. Intinya kita mau mengubah semua fakta ini dalam bentuk CNF. Jadi kita perlu mengubah bentuk jika maka jadi bentuk CNF-nya, di mana yang kita tahu itu kalau kita punya P maka Q, dia akan setara dengan negasi P atau Q. Makanya di sini untuk Profesor Lucy kita bisa tetap menggunakan dia sendiri. Untuk jika maka,
Prof X, maka people X bisa kita ubah jadi negasi Prof X atau people X. Kemudian untuk Din John bisa dia sendiri, Din maka Prof itu bisa kita ubah jadi atau negasi Din atau Prof. Yang ketiga, yang kelima juga bisa kita ganti jadi negasi Prof X atau negasi Din Y atau friend XY atau negasi no XY. Yang keenam, tetap dirinya sendiri. Yang ketujuh itu tetap dirinya sendiri. Yang ini jadi people. Oh sorry, yang keenam ini kita perlu ubah dia jadi kolom konstan ya. Kalau kalian ingat kolom konstan itu kalau yang ada sesuatu itu kita bisa ubah dia jadi konstan seakan konstan padahal dia variabel. Jadi di sini kita bisa ubah dia jadi friend x, a misalkan. Kemudian yang 8 di sini kita punya negasi people x atau negasi people y atau negasi criticize xy atau negasi friend xy. Seperti ini. Nah, kalau resolution proof itu kita berangkatnya dari query, tapi kita andaikan Q-nya itu salah. Artinya kita andaikan yang benar itu adalah friend Lucy John. Jadi kita berangkatnya dari sini. Kemudian resolution proof itu adalah kita ingat resolution rule, di mana kalau di resolution rule itu kalau kita punya P atau Q dan kita punya negasi P atau R, itu bisa kita simpulkan Q atau R. Nah, kita ingin cari bentuk itu. Jadi di sini kita punya friend, di sini P-nya. Nah, kita cari negasi P-nya atau negasi friend-nya. Dari fakta-fakta yang ada di sini, kita cari bentuk negasi friend. Negasi friend, kalau kita lihat itu ada di mana ya? Ini dia. Ada negasi friend. Dan dari negasi friend ini kita ambil. Jadi kita ambil ini. Dan kita hubungkan dengan dan. Di sini ada P-nya. Di sini ada negasi P-nya. Berarti hasilnya nanti adalah sisanya aja. Berarti dari dua ini akan kita punya negasi people X, di mana X-nya berdasarkan ini, X-nya adalah Lucy. Kemudian kita punya John. Sorry, negasi X saja ya. Atau negasi people John, atau negasi criticize Lucy John. Oke, jadi kita punya seperti ini. Dari dua ini. Nah, kemudian kita cari lagi. Intinya kita ingin memperkecil apa yang kita punya di sini. Jadi kita punya negasi people
kita punya criticize juga. Nah, dari sini kita misalnya cari yang bentuknya criticize. Yang gampang di sini ya, ada criticize Lucy John. Berarti dari sini bisa kita ambil hanya people Lucy atau negasi people John. Kemudian di sini kita punya profesor maka people. Berarti eh, kita ambil yang sebelah sini ya, negasi profesor, negasi people. Misalnya saya ambil X-nya itu adalah Lucy. Berarti saya punya negasi profesor Lucy atau people Lucy. Berarti dari sini saya bisa punya negasi Prof. Lucy atau negasi people John. Saya ambil lagi misalnya Prof. Lucy yang fakta pertama, maka hanya tersisa negasi people John. Kemudian saya ambil lagi Prof. People, negasi Prof. People, maka saya dapatkan negasi Prof. Saya ambil lagi misalnya ini negasi Din atau Prof. Maka saya punya negasi Din. Kemudian saya ambil di sini ada Din John, fakta ketiga. Maka saya punya negasi P atau P. Negasi P, negasi P dan P. Ini kan hubungannya dan semua ya. Ini adalah hubungannya dan semua. Nah, negasi sesuatu dan sesuatu. Ini kan nggak mungkin benar secara bersamaan. Makanya saya akan punya false di sini. Nah, di sini kalau saya udah punya false, artinya ada yang salah dari apa yang saya tulis di sini. Sedangkan ini berangkat dari fakta. Ini juga berdasarkan turunan fakta. Ini juga sama berangkat dari fakta. Semua yang ada di kanan itu berangkat dari fakta. Ini adalah turunan dengan asumsi ini benar. Yang diasumsikan itu hanya yang pertama ini. Berarti yang mungkin salah itu hanyalah asumsi kita, sehingga yang benar itu adalah negasi Ren, Lucy, John. Ini yang benar. Oke, ada yang mau bertanya? Ini udah. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada, kita presensi dulu ya. Silahkan siapkan my tell you-nya. Ya, nanti yang nggak bisa scan, saya panggil manual juga ya.
Oke, kita cek manual. Yang belum itu Tubagus Bintang, Julian Nulroy, Muhammad Ansar, Virgi Sulistiawan, Hadir, Bu. Muhammad Dafa, Danutrias, Hasan Ali, Hadzik Umar, Torik Dwi, Magfar, Hadir, Bu. Siapa? Tadi Magfar ya? Iya. Syamil Bu, maaf, Torik Bashir. hadir. Oke, Torik. Syamil Basrayep, Imelda Tias, Dewa Putu, Nizam Abdullah, Renata Alfianto, Jordan Adzani, Alvaris Faidan, Renaldi Febrian, Hadir, Bu. Zaki Saidan, ya udah ya ini mah. Fahrul Azati, Hadir, Bu. Mustafa Gulam, Rizal Hidayat, udah ya. Yang tidak hadir itu Rizal Hidayat, Mustafa Gulam, Alvaris, Maaf, Jordan, Alvaris hadir, Bu. oke, Alvaris Faidan Rizky hadir. ya. Jordan, Adzani, Nizam, Dewa Putu, Imelda, Syamel, Hadzik, Hasan Ali, Bu, maaf, Hasan Ali hadir. oke, Danutrias, Muhammad Dafa, Muhammad Ansar, Julian Ulroy, Tubagus Bintang, itu ya. Oke. Kita lanjut ya ke topik kita selanjutnya, itu terkait description logic. Untuk description logic, dia ini merupakan himpunan dari bahasa formal untuk merepresentasikan pengetahuan dan juga penalarannya. Untuk description logic ini, sebagian besar merupakan bagian dari first order logic yang decidable. Decidable itu maksudnya kita kalau di first order logic bisa jadi kita nggak bisa menentukan benar atau salahnya. Sedangkan kalau di description logic itu sudah pasti bisa ditentukan benar atau salahnya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian elemen pada description logic itu hanya ada 3. Yang pertama ada individuals atau konstanta yang kalian mungkin kenal di first order logic. Kemudian ada konsep atau kalau di first order logic itu namanya unary relation atau unary predikat. Jadi predikat tapi si argumennya itu cuma satu. Misalnya person. Kalau di first order logic kita mungkin kenalnya kayak tadi people X kayak gitu. Jadi isinya itu cuma satu. Apakah X itu people atau bukan? Jadi di sini di description logic namanya konsep. Kemudian ada roles. Kalau roles ini di first order logic dikenalnya sebagai binary relation atau binary predikat. Jadi predikat tapi argumennya ada 2. Contohnya
is father of, atau mungkin kalau di first order logic ditulisnya itu seperti ini. X apakah ayah dari Y, kayak gitu. Atau dari contoh tadi misalnya criticize ya, criticize X Y, X, Y. Ini kan ada dua argumennya. Nah, criticize-nya sendiri itu bisa jadi roles di description logic. Tapi kalau argumennya lebih dari dua, jadi 3, 4, 5 dan seterusnya, itu tidak bisa jadi description logic. Jadi hanya predikat yang isinya 1 atau 2, itu disebut konsep kalau isinya cuma 1, roles isinya 2, atau kita bisa punya konstanta. Sintaksnya itu seperti ini. Jadi ini apa yang kalian kenal sebagai negasi, ini apa yang kalian kenal sebagai atau, ini apa yang kalian kenal sebagai dan. Ini masih for all, dan ini untuk exist. Tapi nanti cara bacanya akan dijelaskan kemudian. Kemudian kita punya ini juga. Ini berhubungan dengan cardinality atau countingnya. Nanti kita jelaskan contohnya. Kemudian ada nominals atau singleton concept. Kemudian ada universal class atau top, atau kalian di first order logic kenalnya sebagai truth, sesuatu yang selalu benar. Ada contradiction atau bottom yang kalau di first order logic ini namanya falsity. Jadi di sini untuk roles itu juga ada yang namanya inverse roles, ada yang namanya transitive roles, ada yang namanya role composition juga. Ini operation yang tadi kalian lihat, ada yang dan atau negasi. Esensinya masih sama. Misalnya child and happy. Ini berarti kalau kalian lihatnya misalnya di first order logic, kita akan punyanya itu adalah child X dan happy X. Kayak gini kan ya. Ini akan benar kalau si X itu adalah anak yang adalah seorang anak dan dia itu bahagia, ya kan? Nah, kalau di description logic kita melihat child and happy ini sebagai suatu himpunan atau suatu kelas dari X yang membuat ini benar. Ya, jadi individu-individu X yang membuat child X dan happy X itu benar, itulah yang digambarkan oleh child and happy di description logic. Jadi di description logic kalian perlu lihatnya dia sebagai suatu kelas atau suatu himpunan di mana apa yang dinyatakan ini akan bernilai benar. Ya, jadi child dan happy itu berarti berisi objek-objek atau individu-individu yang merupakan anak-anak dan mereka itu happy. Rich atau famous berarti kita ngomongin rich X atau famous X. Berarti di description logicnya itu kita rich X atau famous X. Di description logicnya berarti kita berbicara tentang semua X yang mungkin sedemikian sehingga ini bernilai benar. Atau dengan kata lain, ini akan merupakan himpunan atau kelas dari individu-individu ataupun objek-objek yang kaya atau terkenal. Dan bisa jadi dua-duanya. Kalau negasi happy itu berarti kelas dari objek-objek yang tidak bahagia. Kemudian ada for all, for some juga, tapi di sini namanya untuk for all itu adalah universal restriction. Jadi kalau kita punya ini akan berisi kelas dari objek-objek
yang semua peliharaannya adalah kucing. Dan ini termasuk objek-objek yang tidak mempunyai peliharaan. Jadi kalian bisa lihatnya ini sebagai has pet, X mempunyai petnya Y, dan maka kalau dia memiliki petnya Y, maka si petnya itu haruslah kucing. Dan ini berlaku untuk semua X, Y. Kalian bisa bayangkannya seperti ini kalau di first order logic. Jadi kalau seseorang mempunyai pet Y, maka Y itu akan merupakan kucing. Dan ini berlaku untuk objek-objek yang tidak mempunyai peliharaan. Dia tetap benar juga kan di sini. Jadi misalnya saya punya individu A itu punya peliharaan kucing. Terus B itu punyanya peliharaan anjing. Terus C itu punyanya peliharaan kucing dan anjing. Terus D itu nggak punya peliharaan sama sekali. Berarti kalau domainnya itu adalah ABCD ini, si first order logic ini akan benar kalau A-nya itu, X-nya itu A, maka dia akan benar. Kalau misalnya X-nya itu adalah B, maka dia akan salah. Kalau X-nya itu adalah C, dia juga akan salah. Karena di klaimnya semua Y itu akan jadi cat juga. Tapi di sini dia ada yang bukan kucing. Kalau D, ini juga akan benar. Karena di sini akan false, karena tidak ada, dia nggak punya pet apa-apa. Dan di sini juga akan false. False maka false kan jadinya true ya. Jadi ini akan benar, ini akan benar. Ini akan salah, ini akan salah. Makanya ketika kita berbicara tentang description logic, for all has pet cat, ini akan berbicara tentang kelas A dan juga D. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung interupsi aja ya. Kemudian exists has pet cat. Kalau ini berarti kelas dari objek-objek yang memiliki peliharaan, yaitu kucing. Jadi setidaknya harus memiliki satu peliharaan dan itu kucing. Jadi ini kalau di first order logiknya akan setaranya dengan ini. Has pet X, Y, dan cat, Y. Jadi kalau contoh yang tadi, contoh yang ini misalnya, si A punya peliharaan kucing, B punya peliharaan anjing, C punya peliharaan kucing dan anjing, D tidak memiliki peliharaan. Kalau kasusnya kayak gini, di kelasnya ini berarti dia itu akan benar untuk A, X-nya A apakah benar? Dia punya peliharaan, yes, dan Y itu kucing, berarti betul. Untuk B, dia punya peliharaan yes, tapi nggak ada yang kucing. Ini salah. Ini dia punya peliharaan yes, tapi peliharaannya ada yang kucing, ada yang anjing. Tapi kan yang penting ada yang kucing. Berarti ini betul juga. Dan untuk yang ini akan jadi false. Tentunya ini juga false karena nggak ada Y yang memenuhi. Berarti di kasus ini akan betul, ini akan salah, ini akan betul, ini akan salah. Sehingga kelas has pet, exists has pet cat ini akan berisi A dan juga C saja. Oke.
Jadi yang penting dia punya peliharaan kucing. Nggak harus semuanya kucing, yang penting ada peliharaan kucing. Kalau yang ini, kalau dia punya peliharaan, maka peliharaannya harus kucing. Jadi ini benar, ini salah, ini salah, ini benar. Oke. Kalau yang ini menandakan countingnya. Jadi ini di first order logic agak panjang ya kalau saya tuliskan, tapi intinya ini kelas dari objek-objek yang memiliki lebih dari satu negara asal. Akan mirip-mirip sama contoh di minggu lalu tentang tepat satu dosen wali. Itu kan bisa diperpanjang lagi, jadi misalnya minimal satu dosen wali atau lebih dari sekian dosen wali. Itu juga bisa dinyatakan di first order logic. Nah, di sini di description logic itu lebih sederhana. Kita bisa tulis countingnya di situ. Jadi ini adalah kelas-kelas dari objek-objek yang memiliki lebih dari satu. Jadi minimal 2 negara asal. Sedangkan ini kelas dari objek-objek yang memiliki 4 kaki misalnya. Oke. Ini untuk padanannya, mirip-mirip sama yang tadi saya sampaikan sebenarnya. Negasi itu dengan negasi, dan itu dengan dan, atau kemudian saya punya for some, dan saya juga punya for all. Nah, knowledge base itu kita bisa mendefinisikannya seperti ini. Jadi ada yang namanya A-box, A, ada yang namanya T-box atau T. Jadi knowledge base itu nantinya akan berhubungan merupakan kumpulan dari A-box dan juga T-box-nya. A-box itu adalah asersi-asersi atau fakta-fakta terkait individu. Jadi di situ isinya benar-benar individu aja. Jadi fakta-faktanya apa sih? Sedangkan T-box itu hubungan antar set, hubungan antar kelas. Misalnya ini, human itu bagian dari mammal. Mother itu adalah parent yang merupakan wanita, kayak gitu. Ini akan kita bahas lagi nanti lebih lengkapnya di minggu depan. Tapi tadi untuk T-box itu kan isinya aturan-aturan ya. Aturan-aturan tersebut bisa kita tulis menggunakan ini simbol-simbol berikut. Ini itu inklusi, subclass, atau kalau di himpunan mungkin kalian kenalnya seperti ini. Ada ekivalensi, ini asumsi C sama D-nya itu konsep ya. Tapi kalau R-nya itu atau S-nya itu adalah relasi, kita bisa juga punya seperti ini, subproperty. Ini juga sama. Relasi juga bisa kita ekivalenkan dengan relasi lain. Atau ada juga transitivity, R composed with itself is a subproperty. Nah, kemudian ini konsepnya inklusi. Kalau inklusi itu hubungannya dengan jika maka nantinya. Untuk semua jika maka. Jadi semua anggota kelas C pasti juga merupakan anggota kelas D. Atau kalau si X-nya benar di CX, maka dia juga pasti benar di DX. Ekivalensi berarti lebih ke jika maka. Kemudian kalau di A-box itu konsep instantiation. Jadi si individu-individunya itu yang kita tulis di sini, yang terkait dengan individu. Kalau di first order logic kita punya DX, itu artinya X is of type D. Atau kalau role-nya, kalau kita punya RXY, berarti X has R of Y.
Nah, di sini kita bisa coba mentranslasikan bahasa manusia ke ke description logic. Bisa kita langsung definisikan atau ke first order logicnya dulu ya kali ya. Every person is either living or dead. Kalau misalnya first order logicnya, maka kita akan punya untuk semua apapun yang ada di dunia ini, misalnya kalau dia itu person, maka dia itu living atau dead. X misalnya. Nah, berarti di description logicnya kita akan punya person itu merupakan subclass dari living atau dead. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, di sini kita punya every successful man has a beautiful wife. Di sini kita bisa, kalau first order logicnya, kita bisa punya untuk semua X, di mana X itu successful dan dia juga adalah male misalnya, maka dia punya beautiful wife. Berarti akan ada Y sehingga si Y-nya itu adalah wife-nya X dan beautiful. Bisa ditulis seperti ini. Nah, kalau di description logicnya, kita bisa tulis kalau dia itu bagian dari successful dan juga male, maka pasti inklusinya dia akan jadi bagian dari orang-orang yang mempunyai, atau ini kali ya, has wife, has wife yang beautiful. Bisa saya tulis seperti ini. Jadi saya samakan aja mungkin ya si ininya, si predikatnya biar lebih gampang. Jadi misalnya saya punya predikatnya has wife XY. Nah ini ada Y sehingga X itu has wife Y dan Y itu ada di kelas beautiful. Kita bisa tulis seperti ini di description logicnya. Oke, kemudian selanjutnya no elephants can fly. Kalau di first order logic kita bisa tulisnya tidak ada X, di mana X itu adalah elephant dan can fly. Itu saya tulis fly aja ya biar gampang. Ini kan ya. Di description logic bisa saya tulis elephant dan fly itu tidak ada. Jadi tidak ada objek yang berada di kelas elephant dan fly secara bersamaan. Kemudian a curry is an Indian stew with a spicy ingredient. Ini kalau di first order logicnya misalnya saya tulisnya kalau misalnya untuk semua X, untuk semua apapun yang ada di dunia ini, kalau dia itu ada di kelas curry, is itu kan berarti definisi ya. Maka saya bisa pakai jika maka di situ.
Karena is definisi berarti dia bisa terkait ekivalensi jika maka. Berarti Indian stew macam-macam ya. Kalian bisa bikin Indian stew itu sendiri satu predikat atau bisa bilang dia itu stew yang originnya dari Indian misalnya. Misalnya saya buat Indian stew aja langsung. Dan dia punya ada ingredient yang spicy. Bisa saya tulis seperti ini untuk first order logicnya. Jadi curry is an Indian stew that has a spicy ingredient. Di description logicnya, saya bisa tulis curry equivalent Indian stew and has ingredient that is in spicy class. Okay. Kemudian yang terakhir, all Englishmen are mad. Berarti di sini untuk apapun itu, kalau dia Englishman. Englishman bisa kita bilang dia itu male dan dia atau bisa saya tulis juga ini jawabannya nggak hanya ada satu ya, bisa macam-macam. Paling gampangnya Englishman, maka dia itu mad. Kalau kayak gini aja berarti saya bisa bilang Englishman, maka dia pasti ada di dalam himpunan mad. Oke. Sebentar. Hasan Ali udah hadir. Oke, seperti ini. Tapi lagi-lagi jawaban benar untuk translasi ini pastinya nggak cuma satu. Sama dengan first order logic juga bisa jadi lebih dari satu jawaban benar. Apalagi di sini intinya sih tergantung gimana kalian mendefinisikan konsep ataupun role-nya. Kalau di first order logic kan tergantung kalian mendefinisikan predikat ataupun fungsi dan domain. Di sini juga sama, tergantung bagaimana kalian mendefinisikan konsep ataupun role yang kalian punya. Ini cuma salah satu contoh. Contoh lain bisa jadi seperti ini. Ini aja ada dua nih. Man successful, maka has beautiful wife. Kalau predikatnya diperbanyak, kita bisa punya man itu kita bagi lagi ke person and male. Kemudian has wife bisa kita per detail lagi menjadi has spouse, dan spouse itu bukanlah pria misalnya. Seperti itu. Oh, ini ada yang salah ya. Ini harusnya sorry. Oh, enggak deh. Benar. Ini cuma satu aja. Oke. Kemudian yang beda lagi, oh ini juga beda tadi.
Indian stew, kalau di contoh saya tadi dia langsung dijadiin satu konsep, tapi bisa juga kalian punya konsep stew aja, tapi dikasih keterangan lagi originnya itu dari India. Atau Englishman, ini bisa jadi satu konsep sendiri, atau kalian bisa juga pakai role di sana, born in England. Penulisannya bedanya yang seperti ini sama seperti ini. Bedanya ini, spicy ini merupakan suatu kelas, suatu konsep. Di sini, England ini merupakan suatu konstan. Jadi kita harus menggunakan kurung kurawa untuk menandakan ini adalah suatu kelas, tapi isinya itu cuman konstanta England. Oke, ada pertanyaan? Aman ya? Nah, untuk mentranslasikan sesuatu, itu yang pasti jangan panik dulu, karena tidak ada satu jawaban benar. Dan yang akan lebih bagus, terutama ketika kalian membuat sistem, itu kalian perlu memecah kalimat menjadi beberapa bagian. Contohnya successful man. Emang kalau misalnya kalian membuat successful man sebagai suatu konsep aja, itu akan benar. Tapi ketika kalian mempunyai fakta yang banyak, dan di fakta itu ada successful man, ada successful woman, itu akan lebih berguna kalau successful dan man itu dibuat kelas yang berbeda. Oke. Spicy ingredient juga sama. Kalau misalnya kalian membuat spicy ingredient sebagai satu konsep sendiri, nggak masalah. Tapi kalau misalnya di dalam suatu kumpulan fakta ada pernyataan terkait spicy ingredient, ada pernyataan terkait sour ingredient, dan lain-lainnya, maka tentunya akan lebih berguna kalau kita pisah ingredient dan keterangan spicy-nya, sour-nya, sweet-nya, kayak gitu. Kemudian lihat indikasi dari tipe atomnya. Kalau misalnya kita punya every bla 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 is bla bla bla, maka itu inklusi. Kita akan menggunakan ini. Sedangkan kalau bla 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 is bla bla bla, nggak ada every di depannya, maka itu adalah equivalency. Kalau there is no something, itu berarti equivalency dengan falsity. Dan ingat, kalau kita menggunakan ini, maka itu akan termasuk objek yang tidak memiliki nilai untuk R. Nah, kemudian untuk semantiknya, intinya sama kayak first order logic, di sini juga kita akan punya domain. Dan domain itu tidak boleh kosong, pasti ada individu di dalamnya. Kemudian kita ada fungsi interpretasi, di mana interpretasi ini memetakan konsep ke ekstensinya. Jadi kita punya subhimpunannya, gitu. Individu itu ke si anggota dari domain, sedangkan roles itu ke anggota dari domain dikali domain. Jadi pasangan anggota. Contohnya kalau kita punya C berdasarkan interpretasi I, itu isinya adalah himpunan dari beberapa objek yang ada di C. Sedangkan kalau gabung itu adalah himpunan dari beberapa objek yang ada di C atau ada di D. Ini untuk semantiknya, ini berarti kita bisa melihatnya sebagai irisan atau itu sebagai gabungan, negasi itu sebagai komplement, eksis itu seperti ini. Jadi apa saja sih yang ada hubungan ke C? Intinya seperti itu. Apa saja yang punya hubungan ke C? Hubungan R ke C. Sedangkan ini itu apa saja yang kalau dia punya hubungan R,
maka hubungannya itu pasti ke C. Yang ini mana aja yang punya lebih dari atau sama dengan N, banyaknya relasi R dari dirinya. Ini juga mirip ya, lebih ke counting. Kemudian kalau kita punya ini, falsity itu adalah himpunan kosong, dan truth itu adalah si domainnya sendiri. Ini contohnya, misalnya saya punya domainnya itu adalah V, W, X, Y, Z. Kemudian saya punya konsep. Konsepnya itu ada A, ada B, kemudian saya punya role atau relasinya itu adalah R. Dan didefinisikan seperti ini, berdasarkan interpretasi yang kita punya. Oke. Jadi awalnya saya punya A, B, ini adalah konsep, dan saya punya R, ini adalah role. Tadi kan di awal konsep itu bisa aja saya punya operasi ini, bisa aja saya punya operasi ini, dan seterusnya. Tapi dia akan punya arti ketika kita punya domain. Nah, di sini domainnya adalah VW, X, Y, Z. Dan untuk konsep-konsep yang kita punya, A itu isinya adalah VWX, B isinya adalah XY, dan R itu adalah hubungan yang ada di sini, definisi berdasarkan interpretasinya. Atau kalau kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih negasi B itu kalau berdasarkan interpretasi yang didefinisikan tadi? Negasi B berdasarkan interpretasi yang tadi ada di sini adalah kelas dari individu-individu yang tidak ada di B. Di sini B adalah yang hijau ini. Berarti negasi B itu adalah P, W, dan Z. Kemudian A atau B. Berarti ini adalah kelas dari individu-individu yang ada di A atau ada di B. Berarti ada di A atau ada di B. Semua yang ada di sini. Berarti kita punya V, W, X, Y. Kemudian ini apa yang ada di negasi A atau apa yang tidak ada di A tapi ada di B. Jadi tidak ada di A dan ada di B. Atau dengan kata lain tidak ada di A tapi ada di B. Berarti yang enggak ada di A, enggak boleh ada di A. Ini enggak boleh masuk, tapi ada di B. Berarti hanya Y aja. Kemudian ini artinya adalah individu-individu yang ada relasi R ke anggota B. Yang penting dia punya relasi ke anggota B. Kita lihat anggota B itu ada X. Ada nggak yang punya relasi ke X? Itu kita lihat ada V sama Y. Anggota B juga ada Y. Ada nggak relasi ke Y? Nggak ada. Berarti yang punya relasi ke anggota B itu hanya V sama Y aja. Kemudian kalau yang per all, ini berarti individu-individu yang kalau punya relasi, maka
relasinya harus ke B. Oke, kita lihat satu-satu. V. V punya relasi. Dia ke W dan ke X. X emang ada di B, tapi W tidak ada di B. Berarti V ini bukan termasuk anggota yang kita cari. Sekarang W. W dia nggak punya relasi kemana-mana. Artinya untuk W, dia akan masuk ke sini. Karena di sini yang penting kalau punya relasi, maka dia harus ke B. Kalau nggak punya relasi, ya tetap benar. Makanya di sini W akan masuk juga. X. X punya relasi ke Z. Tapi Z ada di luar B. Berarti X nggak masuk. Y. Y punya relasi dan dia ke X. Dan X anggota dari B. Berarti Y masuk. Z tidak punya relasi ke mana-mana. Berarti Z juga masuk. Oke, kemudian kalau kita punya nested seperti ini, berarti kita lihat dalamnya dulu. Dalamnya ada yang penting dia punya relasi ke A. Anggota A itu ini, yang punya relasi ke V nggak ada, yang punya relasi ke W itu ada V, dan yang punya relasi ke X itu ada V dan juga Y. Oke. Kemudian ini artinya yang penting dia punya relasi ke V ataupun Y. V ada yang masuk ke dia? Nggak ada. Y juga nggak ada yang masuk ke dia. Berarti ini jawabannya himpunan kosong. Oke. Yang terakhir, ini kita cari dalamnya lagi juga. Ini berarti ada relasi ke negasinya A atau B. Ada di A atau ada di B. Dan ada di A dan ada di B. Berarti irisannya ya, yaitu cuman si X saja. Negasi dari X berarti yang ada di luar X. Artinya kita punya V, W, Y, Z. Dan kita cari yang punya hubungan ke V, W, Y, atau Z. V nggak ada yang ke dia, W ada yang ke dia yaitu V, kemudian Y tidak ada yang menuju ke dia, Z ada yang menuju ke dia yaitu si X. Jadi kita punya V dan X. Seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan? Mana?
Maaf teman-teman terputus. Ya intinya untuk pertemuan pekan ketiga ini materinya sampai situ. Kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di LMS. Itu ada 2 soal. Yang pertama tentang translasi. Yang kedua tentang semantik yang kayak tadi interpretasi nya seperti apa. Itu kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan maksimal hari Senin langsung di LMS-nya ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita selesai sampai sini. Kita ketemu lagi di pekan depan. Terima kasih semuanya. Kalau ada Permisi, pertanyaan, Bu. ya silakan. Saya tadi kayaknya belum di absen, Bu. Oh, oke. Namanya Nizam Abdullah, Bu. Nizam. Oke, udah. Itu aja Terima ya. kasih, Bu. Sama-sama. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan ya, teman-teman. Masih online di link yang sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya Ya, juga belum di absen tadi. kenapa? Izin Bu, tadi saya juga belum di absen. Dewa. Udah. Oke. Saya juga, Bu. Mohon maaf. Jordan. Jordan. Oh ya. Oke. Sudah ya. Terima Oke, kasih, Bu. terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.